Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, Ibu Hermin berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar kita dapat belajar dengan baik. Sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul kembali bersama teman-teman, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hadirlah di tengah kami, Tuhan. Berkatilah kami agar pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan segera memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini hari Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Kita akan mulai pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar ya tema 5, subtema 2 dengan judul pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 1 ya. Kita akan belajar dari buku. Nah, dari e-book Tarakanita tema 5, juga dari buku pemerintah. Oke, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi bahan alam yang digunakan untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu mendengarkan dengan baik teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong. Dan yang keempat, dapat mengubah satuan panjang dengan benar. Nah, dari meter ke sentimeter atau sebaliknya. Nah, liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Nah, coba ini gambarnya anak-anak. Benny dan teman-temannya ada di lingkungan sekolah, ada Pak Guru, ada juga Bu Guru. Nah, ini perhatikan ya. Nah, apa yang dilakukan Benny nih? Yang dilakukan Benny ini apa? Dia memanjat tangga untuk apa yang dilakukan? Untuk memasang hiasan dinding. Dia memanjat menggunakan tangga, memasang hiasan dinding. Apa yang dilakukan teman-temannya? Ini teman-temannya bekerja bakti bersama-sama menjaga kebersihan kelas nih. Ada yang memindahkan pot, dirapikan, ada yang memegang tangga supaya tidak tergeser tangganya, supaya dengan tujuan supaya kelas tetap bersih dan rapi, sehingga lingkungan belajar terasa nyaman. Pernahkah anak-anak melakukannya? Nah, karena sekarang ini di masa pandemi, anak-anak belum tatap muka semuanya, masih shifting ya, maka anak-anak kalau di sekolah tentu belum pernah melakukannya, tapi anak-anak
bisa lakukan di rumah bersama anggota keluarga. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kita masuk ke subtema 2. Pengalamanku di sekolah pembelajaran pertama. Nah, Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Nah, penasaran ya? Apa ya kira-kira tugas Benny? Nah, ternyata tugasnya menghias vas bunga. Oh, tugasnya menghias vas bunga. Nah, sebutkan bahan alam atau biji-bijian yang digunakan untuk membuat vas bunga. Jadi bahan alam yang digunakan itu biji-bijian. Nah, coba nanti anak-anak sebutkan biji-biji apa ya yang digunakan untuk menghiasnya. Nanti Ibu akan berikan gambarnya dan akan jelaskan ya. Nah, ini vas bunga yang akan dihias. Ini Nak, ini ada kacang polong ya, kacang polong. Kemudian ini biji petai Cina yang sudah kering, sudah tua dan mengering. Kemudian ini kedelai, ini kuaci ya, kuaci biji matahari ini ya. Kemudian biji jagung, ini kedelai yang berwarna merah ini ya. Kemudian ini kacang hijau, ini kedelai hitam ya, kedelai hitam. Ini dekat kedelai hitam ini kacang tanah dan ini beras merah ya, beras merah yang ini. Nah, itu adalah semua ini termasuk biji-bijian atau bahan alam yang dapat digunakan untuk menghias vas bunga atau hasil karya 3 dimensi. Bahan untuk menghias vas bunga. Nah, ini bahan yang digunakan. Ternyata vas bunganya tidak harus membeli ya, tidak harus beli di toko, bisa menggunakan barang bekas. Ya, ini barang bekas yang digunakan adalah bekas kemasan pop mie. Nah, kalau anak-anak nggak ada pop mie, karena nggak mau makan mie ya, karena kurang sehat, anak-anak bisa menggunakan botol air mineral yang atasnya bagian lehernya digunting supaya menjadi lebih pendek, nggak terlalu tinggi. Bisa juga menggunakan gelas aqua atau botol-botol minuman yang lain. Kemudian ini biji-bijian yang ditempelkan, ada jagung, kacang hijau, ini kacang merah ya, menjadi vas bunga yang indah, yang bagus. Nah, ini proses menghiasnya. Ini menggunakan kuas lem untuk menuangkan lemnya menggunakan kuas lem. Ini pop mie-nya, ini menggunakan biji kuaci juga ya, biji matahari yang udah dibuat kuaci, kacang merah, ini kacang hijau. Nah, ini kuas ini gunanya untuk menuangkan lem supaya tangannya tidak kena lem, karena lemnya sangat lengket, ini lem fok ya. Nah, supaya tangannya nggak belepotan, nggak kena, anak-anak juga bisa menggunakan sarung tangan yang plastik bisa, yang karet bisa. Nah, kemudian ini bahan-bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, yang pertama vas bunga. Vasnya tidak harus beli berbentuk vas beneran ya ini. Ini hanya menggunakan barang bekas, yaitu kemasan pop mie atau yang lain tadi, bisa bekas atau botol air mineral. Kemudian pensil. Nah, pensil itu untuk apa? Pensil itu bisa digunakan, pensil atau bisa pena, untuk membuat pola. Dibuat pola dulu di sini supaya lebih bagus. Nah, ini dipola dulu tadi dengan garis-garis melingkar. Nah, kemudian lem. Lem ini gunanya untuk merekatkan atau melekatkan biji-bijian dengan kemasan pop mie-nya. Jadi dilekatkannya dengan lem. Kuas lem itu untuk menuangkan lemnya, meletakkan lemnya. Biji-bijian, nah ini yang digunakan. Penghapus itu untuk menghapus
ketika anak-anak salah atau tercoret waktu membuat pola dengan pensil ini dihapus. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Menulis ciri-ciri hasil karya hiasan vas bunga. Nah, vas bunga itu hasil karyanya, ciri-cirinya seperti apa ya? Hasil karya hiasan vas bunga nih. Nah, ini menghias vas bunga ini. Nah, tema 5 kelas 2. Ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, ciri-ciri hiasan vas bunga. Ini vas bunga. Ciri pertama, menggunakan biji-bijian atau bahan alam. Nah, ini yang digunakan biji-bijian. Ciri yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas tadi yang sudah dipola tadi. Diikuti kalau bentuk bunga ini polanya yang mengikuti pola yang dibuat. Hiasan ditempel menggunakan lem. Tadi ya ada lem fok. Boleh lem juga yang lain seperti yang bisa merekat. Kemudian yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Bervariasi itu bermacam-macam ya, bermacam biji-bijian supaya lebih menarik warnanya, bentuknya. Nah, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Nah, ini karena warnanya bervariasi, maka dia akan menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya. Bentuknya jadi bagus nih. Ya. Menjadi daya tarik yang melihat kalau bervariasi. Ini ciri-ciri hiasan vas bunga dengan bahan alam. Nah, ini nak. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi supaya kompak dia berdiskusi terlebih dahulu. Nah, mari kita mendengarkan percakapan atau mendengarkan atau ikut membaca percakapan Benny ketika akan mengerjakan tugasnya. Nah, ini Benny bilang, "Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijinya?" Itu ada, Benny. Ada di depan Udin. Kemudian Udin bertanya, "Udin?" Nah, ini Benny bilang lagi, "Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya." Udin menjawab, "Baiklah, Benny." Nah, terus Benny, "Terima kasih, Udin." Nah, kenapa Udin berterima kasih? Kenapa Benny berterima kasih kepada Udin? Karena Benny sudah ditolong mengambil biji-biji yang berwarna merah. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau menjadi anak yang sopan dan yang santun, jika sudah ditolong oleh orang lain, itu bisa teman, bisa saudara, bisa anggota keluarga, itu kita harus mengucapkan terima kasih, ya. Dan ketika minta tolong pun harus dengan sopan, dengan santun, ya. Minta tolong kepada orang lain harus dengan santun, ya. Dan jangan lupa ini, setelah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Oke. Nah, tadi berdasarkan pertanyaan tadi, berdasarkan percakapan ya, kita jawab pertanyaan berdasarkan percakapan Benny dengan Udin ya dan Dayu. Nah, apa yang dilakukan Benny bersama dengan teman-temannya? Tadi yang dilakukan apa tadi? Yang didiskusikan oleh Udin, Benny, dan juga Dayu. Iya, mereka akan melakukan menghias
vas bunga dengan biji-bijian. Siapa yang berniat membantu Benny? Yang membantu Benny tadi siapa? Dayu dan Udin. Pertanyaan ketiga, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Tadi Benny bertanya apa kepada Dayu? Iya, Benny menanyakan. Nah, ini bukan menyakan, ini kurang ya. Benny menanyakan, kurang hurufnya ya. Yang benar, Benny menanyakan lem kepada Dayu. Ini tulisannya kurang ya naknya, bukan menyakan, tapi yang benar menanyakan. Oke, yang keempat, Benny telah minta tolong kepada Dayu. Apa yang dilakukan Benny? Nah, yang dilakukan Benny adalah kalimat minta tolong. Minta tolong ya. Ini ketutup gambar ibu ya. Tapi ini ibu sebutkan minta tolong yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan mengukur panjang benda. Nah, ini yang diukur ada meja, ada pena, juga ada tali pinggang. Diukur ya, tentu mengukurnya dengan ukuran sentimeter atau meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Ayo perhatikan contoh berikut ya, perhatikan dengan baik supaya kalau ada soal-soal anak-anak bisa mengerjakannya. Ayo perhatikan caranya. Semua simak caranya ya, karena habis itu ada tugas untuk anak-anak. Contohnya ya, nih 3M atau 3 meter sama dengan titik-titik cm. Caranya, nah 3 ini 3 kali 100. Nah, sama dengan titik-titik ya, 100 ini 100 cm ya, 100 cm. Sama dengan titik-titik cm. Nah, ini 3M. 3M kali 100 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, 3 kali 100 berarti 300. Nah, cara yang kedua bisa juga dengan penjumlahan. 3 kali 100 itu berarti 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. 300 apa? 300 cm. Nah, kenapa 300-nya? Karena 3 kali 3M. Kok kali 100? Iya, kan tadi 1 M sama dengan 100 cm. Jadi dikalinya 100, 3 kali 100 sama dengan 300. Ini bisa juga dengan dijumlahkan. 100-nya 3 kali, 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300 cm. Berarti 3M sama dengan 300 cm. Paham ya? Oke. Baik anak-anak, sekarang kebalikannya. Kalau tadi merubah dari M ke cm, sekarang kebalikan dari cm ke m. Nah, 100 cm sama dengan 1 m. Contoh soal ya, 300 cm sama dengan titik-titik m. Caranya kita tulis dulu. 300 ya, kita tulis dulu 300 ya dibagi
ya, sama dengan titik-titik. Nah, ini 300 itu 300 cm. Kenapa 100? Nah, kenapa kok 100? Ya, dibagi 100, mau dijadikan M ya dibagi 100 ya. Karena 1 M sama dengan 100 cm. Sedangkan soalnya 300 cm, maka dibagi 100. Nah, karena ini sama-sama punya 02, maka kita hilangkan. Kalau yang 300 kita hilangkan nolnya 1, yang sini juga dihilangkan 1. Ini masih ada 0 sama-sama punya, kita hilangkan juga. Nah, jadi tinggal angka 3 dan 1. 3 dibagi 1, ya tetap 1. Pokoknya semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan ini sendiri. Kalau di sini 4 dibagi 1 ya tetap 4. 5 dibagi 1 ya tetap 5. Berarti ini 3 dibagi 1 ya 3. Nah, berarti ini 3M. Nah, 300 cm sama dengan 3M. Paham ya anak-anak? Nah, seperti itu caranya. Bisa latihan kembali. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, mari kita tutup dengan doa. Setelah itu anak-anak akan mendapatkan tugas dari ibu guru. Anak-anak kerjakan dengan baik. Kalau anak-anak lupa, buka kembali videonya. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami, membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tuhan, sekarang kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Kami masih mohon berkat-Mu agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik sehingga memperoleh hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya.